motivasi aku mungkin gimana ya? Kayak aku ingin motivasi aku bukan lebih ke kayak gimana ya, kayak bukan karena duitnya atau bukan karena fame-nya atau bukan karena bisa famous atau eksis gitu, enggak, tapi lebih ke mau give back ke orang tua aku aja gitu loh, karena mereka selama ini yang sudah nge-support aku dari awal, dari aku ingin sekolah kuliner, dari awal aku pengen coba ikut MasterChef itu mereka beneran mendukung banget, dan dari situ ya maksudnya pelajaran aku di luar negeri DLL juga nggak murah gitu loh, jadi aku pengen give back ke mereka dan kasih lihat kalau aku bisa menjadi lebih baik lagi dan membanggakan mereka gitu. Oke. Oke, luar biasa. Dan spiritnya sekarang tercapai ya Jesselnya dengan bisa menjadi pemenang dan pasti sudah memberi kebanggaan itu, mengingat Jesselyn juga peserta dengan usia yang cukup dibilang muda dan juga akhirnya bisa bisa meraih kemenangan gitu. Senang banget. Amin. Oke, Amin. mungkin Maksudnya kemenangan adalah step pertama lah. Maksudnya saya iya. baru mulai. Iya. Oke, mungkin banyak yang setelah Jesslyn menang dan banyak fans, mungkin banyak yang terinspirasi untuk kemudian ikut MasterChef selanjutnya. Ada nggak sih tips dari Jesslyn agar bisa akhirnya berjuang ketika di MasterChef, dan atau mungkin ada petuah-petuah yang Jesslyn terima yang bisa membuat Jesslyn akhirnya terus bisa berjuang dan tetap bersemangat di kompetisi? Aku udah sharing tips and tricksnya di YouTubeku actually. Oke. Tentang, maksudnya kayak tips and tricks untuk selama berkompetisi berjalan, atau kayak cara mempertahankan mental dan cara memainkan kompetisinya itu aku udah aku udah buat video di YouTube actually. Tapi ya intinya itu kita harus tetap berjuang lah, maksudnya itu kompetisi memang memainkan mental juga kan, jadi it's not very easy. Jadi ya pokoknya mental harus kuat dan harus selalu ingin untuk belajar dan harus selalu ingin berjuang sendiri gitu, Oke, harus ada jadi kemauan sendiri untuk berjuang. ya, itu mungkin bisa dicatat. Yang penting adalah mental dan keinginan untuk bisa selalu berjuang gitu ya. Yes. Oke, sebenarnya banyak banget yang udah berkomentar di kolom komentar. Mungkin aku bisa bacakan kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa Jesslyn jawab. Oke, ini ada yang tanya dari bro.evan. Ada suka duka nggak saat masa karantina di MCI? Oke, mungkin masa karantina adalah masa yang nggak banyak diekspos nih di kamera. Sebenarnya ada nggak sih masa suka duka apa yang Jesslyn rasakan ketika di karantina? Ya, selama karantina berjalan itu ya pastinya nggak mudah ya, karena kita juga berkompetisi di saat bulan Lebaran dan juga puasa. Jadi kita sempat berlibur selama 1 bulan, dan itu kita benar-benar nggak boleh kemana-mana. Kita harus benar-benar di tempat karantina dan nggak boleh ketemu siapapun itu. Jadi ya selama karantina pasti kayak susah sih, kayak jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman yang lain, dan nggak boleh ketemu orang, dan juga selama syuting juga gadget-gadget semua disita kan. Oke. Jadi ya itu susah sih. Tapi ya the good side itu dari situ kita beneran bisa tahu cara time management dan juga belajar mandiri, lebih mandiri lagi, dan juga bisa bonding dengan teman-teman MCI yang lain gitu. Oke. Oke, jadi banyak yang Jesslyn bisa pelajari ketika di MCI gitu ya, karena uh, handphone disita dan tentunya jauh dari keluarga, jarang berkabar gitu. Makanya ketika ada challenge waktu itu harus membawa handphone, video call dengan keluarga itu sangat memorable banget dan berkesan banget gitu ya Jesslyn saat di galeri. Yes. Tapi ya sejujurnya agak kecewa sih, karena ya perjuangan aku sampai situ harapnya keluarga aku bisa masuk ke galeri juga, cuman ya karena pandemi and Pandemi. everything harus ikutin protokol dan akhirnya cuman bisa video call. Oke, betul banget. Ngomong-ngomong soal pandemi ini, pasti karena pandemi juga banyak chef dan lain sebagainya memanfaatkan YouTube dan sosial media sebagai media untuk membagikan aktivitas mereka dan kebolehan mereka gitu ya. Yes. Seberapa besar nih pengaruh YouTube, sosial media bagi Jesslyn sebagai seorang chef nih? Hmm. Menurut aku sendiri itu sekarang di sosial media tuh semuanya udah ada ya. Maksudnya mau cari resep apapun tuh selalu ada. Kita sebagai content creators like me and everyone else on YouTube gitu, pastinya kita mempunyai kesusahan untuk mencari konten yang benar-benar
dibutuhkan oleh semuanya gitu. Kayak maksudnya apa sih yang lagi ngetrend sekarang, apa sih yang lagi nge-hype sekarang, kayak kita sebagai content creator tuh harus beneran mikirin itu. Kayak kalau misalnya kita cari resep contoh nasi goreng, it's everywhere. Maksudnya kayak semuanya di YouTube tuh ada. Tapi apa yang membuat setiap konten itu berbeda dari yang lain itu diri sendiri. Contoh kalau misalnya aku membuat konten yang sama persis kayak contoh sama Pak Adi deh, contoh Pak Adi buat konten gulai, aku juga bikin konten gulai. Are we in competition? No. Tapi kita selalu mengasih sesuatu yang pure dari kita sendiri, dan itu yang membuat konten kita berbeda. Cara kita jelasin cara masak atau cara kita masak itu sendiri itu yang membuat setiap konten berbeda. Jadi sosial media sendiri itu adalah sesuatu platform yang beneran bisa membuat kita explore lebih banyak lagi in terms, bukan hanya in culinary world tapi semuanya gitu loh. Jadi it's something that bisa membantu kita untuk belajar lebih banyak lagi, cari tahu banyak hal, dan kalau selama kita memakai itu very in a healthy way dengan baik, ya it should be okay, semuanya nggak apa-apa. Oke.